Halo guys, aku Juju dan Aku Sinta. selamat datang di podcast kami. Nah, selama beberapa menit ke depan kita bakal bincang-bincang hangat nih guys tentang kehidupan kampus kita. Bener banget nih, setiap kehidupan kan pasti punya sisi terang dan sisi gelapnya. Begitupun dengan kehidupan kampus. Cialah, puitis banget deh kakak Sinta ini. Jadi kayak yang udah kalian lihat di cover kita nih, kami bakal mengungkap sisi gelap kampus. Ini serem banget nih. Tapi bakal seru nggak ya? Loh, jangan ditanya. Pasti dong kita bakal mendengar perspektif dari teman-teman kita yang pastinya keren-keren banget nih. Kita udah datangin dari berbagai belahan bumi. Dan kita juga dalamnya nanti kita bakal kaitin sama etika Pancasila loh, Kak Sinta. Wah, ada siapa aja nih? Kenalin dulu dong, siapa aja yang mau nge-share perspektifnya tentang kasus-kasus yang bakal kita bahas. Oke, aku kenalin ya. Yang pertama nih guys, ada kakak yang paling ganteng nih. Selain aku sih, dia ganteng kedua. Halo Kak El. Halo, tahu aja nih. Halo Kak El, apa semuanya. kabarnya nih? Baik, Sin. Kalian sendiri apa kabar? Masih waras nggak? Aman dong. Kita udah sehat-sehat aja sih. Bagus deh. Oke, Nah, selanjutnya. Selanjutnya oke. Kita punya kakak yang paling keren nih, anak hukum. Halo Kak Roida. Halo, Juju, Sinta. Apa kabarnya nih, Kak Roida? Baik. Kalian gimana? Aman? Alhamdulillah baik. Oke, Siap. lanjut ya. Terus ada siapa lagi ya? Nah, selanjutnya ada Kak Alma nih. Halo Kak Alma. Halo semuanya, apa kabar? Baik Kak. Kak Alma baik juga kan? Baik dong pastinya. Oke, lanjut. Mantap. Selanjutnya ada Kak Alifina. Halo Kak Alifina. Halo. Kak Livina gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik meskipun tugas-tugasnya lagi numpuk ini. Waduh, mahasiswa banget deh Kak Livina. Oke, kita udah kenalan nih sama teman-teman kita yang keren-keren. Langsung aja ya kali ya, Kak Sinta, kita masuk ke topiknya. Kurang satu nggak sih, Ju? Oh, masih ada ya? Ada dong. Oke, yang terakhir kita ada Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Hai semuanya. Halo Kak Aisyah, hai. Sorry ya Kak Aisyah, aku udah excited banget sih, jadi lupa gitu. Bisa aja nih. Oke, kita langsung aja kali ya. Oke, Sebelum masuk ke topik pembahasan kita nih, menurut kakak-kakak nih, sisi gelap kampus tuh gimana sih? Oke, dimulai dari Kak Gabriel dulu kali ya. Oke, Kak Gabriel gimana nih? Oke, kalau menurutku sendiri nih ya, sisi gelap kampus itu adalah hal-hal di lingkungan kampus yang mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sebuah kampus. Yang kita tahu, sebuah kampus kan itu merupakan sebuah institusi pendidikan yang berbasis moral dan etika. Kalau dari aku sih gitu ya. Jadi kayak perbuatan-perbuatan yang gak sesuai etika gitu ya Kak ya? Iya, bener banget Kak Juju. Iya, kalau gimana tuh Sin? Lanjut deh Sin. Oke, kalau menurut Kak Roidah deh, gimana nih Kak? Kalau menurut aku, sisi gelap kampus itu hal-hal di kampus yang jarang banget dapat perhatian dari publik. Justru cenderung malah ditutupi oleh pihak kampus. Nah, di sini biasanya tuh kayak kekerasan atau hal-hal lain yang sama kayak kata Gabriel tadi, itu tidak mencerminkan moral dan etika yang seharusnya ada di kampus. Gitu sih. Oke, jadi menurut Kak Roidah itu kayak hal yang tidak sesuai etika yang kayak ditutup-tutupin gitu kan ya Kak? Bener banget. Oke, lanjut. Siapa lagi nih, Ju? Oke, selanjutnya ini kita Kak Alma nih sebagai kakak kita yang nggak kalah keren nih. Kalau menurut Kak Alma, gimana nih Kak Alma?
Kalau menurut aku mirip sih kayak kata Roidah dan Gabriel tadi. Jadi menurut aku sisi gelap kampus itu adalah sekumpulan aku bisa bilang kemunafikan yang terpaksa diwajarkan, dan parahnya sebagian juga ada yang udah membudaya gitu. Dan di sisi lain hal-hal ini juga disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Gitu sih menurut aku. Keren banget sih Kak Alma, kemunafikan ya Kak Alma ya. Nah selanjutnya nih, kalau menurut Kak Alifina gimana nih tentang sisi gelap kampus? Ya, mungkin kurang lebih sama kayak teman-teman tadi sih. Jadi, sisi gelap kampus ini adalah hal-hal buruk yang terjadi di lingkungan kampus dan biasanya itu disembunyikan rapat-rapat dari masyarakat umum gitu, yang berguna untuk menjaga nama baik kampus itu sendiri. Padahal kan kita tahu kalau misalnya hal buruk itu kalau misalnya disimpan atau dibiarin gitu aja kan bakal gak baik untuk beberapa pihak gitu sih. Oke, jadi intinya semua sama ya Kak ya, kayak hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang ada di kampus dan hal tersebut ditutupi. Kita langsung lanjut aja kali ya Ju ya. Oke Kak Sinta, lanjutin Kak Sinta. Oke, buat yang kedua nih. Kalau menurut kakak sendiri, penerapan nilai-nilai etika di lingkungan kampus tuh gimana sih? Udah bagus atau masih perlu perbaikan? Dimulai dari Kak Alma dulu deh. Jadi menurut aku sih tentu aja ya, nggak ada sesuatu yang sempurna gitu. Begitupun dengan penerapan etika di lingkungan kampus. Pasti masih banyak congkaknya atau kurangnya gitu. Kayak contoh kecilnya aja, masih banyak mahasiswa yang bersikap kurang sopan ketika berkomunikasi dengan dosen, atau sebaliknya juga ada dosen yang bersikap semena-mena terhadap mahasiswanya. Atau contoh besarnya ya yang lagi marak sekarang ini gitu, kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Namun ya terlepas dari itu semua, kita sebagai mahasiswa sekaligus warga kampus perlu aware sama kekurangan-kekurangan ini, dan kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, supaya kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai etika di lingkungan kampus gitu. Oh benar banget sih. Ya benar banget sih ya Kak Sinta ya, kata Kak Alma. Soalnya kadang kita nggak sadar gitu ya. Kadang hal-hal kecil gitu itu udah melanggar etika. Ya nggak sih Kak Sinta? Iya dong. Semua itu kayak ada batasnya gitu. Jadi kita berbuat pun ada etikanya. Lanjut dong Ju, siapa lagi nih? Oke, kalau menurut Kak Alifina nih, gimana nih penerapan nilai-nilai etika di lingkungan kampus? Mungkin sama kayak yang dikatakan Alma tadi, penerapan nilai-nilai etika di lingkungan kampus ini kayak masih kurang banget gitu. Nah, mungkin dari kita sebagai mahasiswanya sendiri bisa menerapkan nilai-nilai dari Pancasila seperti menghormati dan menghargai sivitas akademika di kampus, menjaga lingkungan di sekitar kampus, dan menaati peraturan yang berlaku untuk kayak mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Siap gitu ya sobat-sobat kampus, dengerin tuh. Kadang kita nggak sadar tuh nilai hal-hal yang kecil kita lakuin itu udah melanggar etika. Gimana nih Kak Sinta? Siapa lagi nih selanjutnya? Kita bakalan tanya. Lanjut ke kakak kita yang paling ganteng, Kak Gabriel. Mana nih Kak Gabriel? Nah, kalau menurutku penerapan nilai-nilai etika Pancasila di kampus saat ini sih mungkin sebenarnya belum maksimal ya. Soalnya kayak yang aku baca-baca, aku dengar, masih terdapat banyak sekali skandal-skandal yang terjadi di lingkungan kampus. Tapi ya bukan berarti semua perguruan tinggi di negeri kita punya sisi gelap ya. Namun masih terdapat banyak sekali kecacatan ya dalam penerapan etika Pancasila di lingkungan kampus. Contoh kecilnya aja nih kayak nyontek. Ya jujur-jujur aja sih, aku pun pernah nyontek sih selama di kampus ini. Nah iya, bener banget sih. Aku juga sering sih ya Kak El ya.
Iya, kayak nyontek sendiri kan itu tuh nggak mencerminkan etika Pancasila nggak sih, Ju? Iya bener banget. Nah iya, makanya. Jadi dari sisi terkecil pun penerapan nilai-nilai etika Pancasila di kampus pun belum sepenuhnya maksimal sih kalau menurutku, gitu sih. Oke. Keren banget sih ya pendapat-pendapat dari kakak-kakak ini ya Kak Sinta ya. Iya dong. Oke, kakak sendiri tahu nggak sih sama kasus yang akhir-akhir ini kayak hangat banget diperbincangkan? Kasusnya tuh kasus pelecehan seorang mahasiswa UNRI oleh dekan yang sekaligus menjadi dosennya. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Kak Gabriel deh. Nah, kalau aku sendiri ya jujur aku tahu sih soal ini. Soalnya ya kebetulan tempat terjadinya kasus ini kan di Universitas Riau dan aku sendiri asalnya dari Riau gitu, dari Pekanbaru. Yang mana itu satu kota gitu sama tempat kampus ini berada. Jadi gaung masalah ini terdengar lebih keras gitu. Dan aku sendiri pertama kali tahu kasus itu dari temanku yang merupakan salah satu mahasiswa di fakultas yang sedang bermasalah itu. Dia waktu itu nge-share videonya gitu, video pengakuan si mahasiswinya yang di-upload di akun Instagram Komahi kalau saya nggak salah. Nah, itu tuh aku pertama kali denger kaget sih, apalagi pelakunya itu seorang dekan kan ya, dekan yang mana itu dia mengapalai sebuah fakultas gitu, yang harusnya itu menjadi sebuah contoh teladan bagi mahasiswa-mahasiswa berwibawa. Dan gak nyangka aja gitu seorang dekan tuh melakukan hal yang gak senonoh ke seorang mahasiswi, gak mencerminkan jabatannya sebagai seorang dekan aja gitu sih. Mungkin ya teman-teman yang lain bisa ngasih kronologis runutnya kali ya tentang apa sih yang terjadi sebenarnya di pelecehan seksual seorang mahasiswi UNRI ini. Mungkin Kak Roidah bisa bantu kali ya. Bener banget tuh kata Gabriel tadi. Jadi dari sumber-sumber yang aku baca, kronologisnya itu seorang mahasiswi asal UNRI yang inisialnya L itu diduga mengalami pelecehan seksual oleh dosen pembimbing yang merupakan dekan dari fisik dia. Jadi L ini mahasiswi jurusan hubungan internasional angkatan 2018. Dia ngaku kalau telah dicium kedua pipi dan keningnya oleh pelaku. Nah, si korban ini nemuin pelaku untuk melakukan bimbingan skripsi di ruang pelaku yang notabene itu adalah ruang dekan. Otomatis dong di ruangan itu cuma ada mereka berdua. Selesai bimbingan, korban ngaku dipegang pundaknya dan dirayu dengan kata-kata yang membuat korban gak nyaman seperti kayak I love you dan lain sebagainya. Bahkan nih, pelaku juga ingin mencium bibir korban. Setelah kejadian itu, bahkan ketika korban melawan, pelaku justru tanpa bersalah ngomong ya udah kalau gak mau gitu. Serem banget sih ya kayak. Tapi itu kan dari satu perspektif ya. Kalau aku penasaran sih sama perspektif dari dekannya, gimana sih ya? Ada yang tahu nggak sih dari kakak-kakak di sini? Nah, kalau kronologis menurut dekan, waktu konferensi pers dekan visip Universitas Riau, si dosen pembimbing ini yang berinisial S, selaku pelaku dari kasus yang sedang kita bahas ini, ditemani oleh istrinya. Nah, di konferensi pers ini dosen tuh jelasin kalau si S bertemu dengan L selaku korban di ruang pembantu dekan. Awal mulanya kan karena saat bimbingan skripsi ya, si S ini menawarkan kepada L tentang proposal skripsinya itu akan di ACC apabila si L siap untuk melakukan seminar proposal. Tapi kan nyatanya si L belum siap karena ia harus menyelesaikan skripsinya di sambil bekerja sampingan. Nah, di sini dosen juga menjelaskan bahwa ia tuh mengerti kalau L tuh sedang kesulitan karena harus membiayai orang tua serta kerabat sekitarnya. Jadi si S ini merasa kayak kasihan gitu. Akhirnya si S selaku dosen pembimbing ini memberikan semangat kepada L. Nah, masalahnya ada di sini nih. Tiba-tiba saat L mau keluar dan izin untuk pamit pulang kepada S, si dosen tiba-tiba memegang pundak si L dari depan yang dibilang sebagai bentuk perhatian. Tetapi kan namanya juga mahasiswi, otomatis takut dong kalau tiba-tiba ada kejadian yang kurang senonoh dari dosennya.
Nah, setelah beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, si S selaku dosen pembimbing ini dikagetkan dengan beredarnya video mengenai klarifikasi cerita yang sesungguhnya dari pihak L yang mengaku telah dilecehkan oleh dosen pembimbing tersebut. Nah, parahnya di sini, si S selaku dosen pembimbing yang melecehkan itu tidak terima adanya tuduhan dari L yang dibilang bahwa dia telah mendapatkan pelecehan, hingga akhirnya S ini malah menuntut balik dan melakukan sumpah pocong serta menuntut balik pihak yang menjadi dalang di balik kasus ini. Parahnya lagi sih ini, si S juga menuntut korban sebesar 10 miliar rupiah. Kalau dipikir-pikir kan aneh juga ya, kalau si pelaku menuntut balik korban, sedangkan kan harusnya si pelaku tahu dong kalau itu adalah hal yang salah. Nah, Iya benar banget sih, soalnya ceritanya kayak berlawanan banget gak? Iya nggak sih Kak El? Iya, makanya kalau menurutku sih ya, ceritanya ini yang dari perspektifnya si dekan ini menurutku dikarang-karang sih ya. Soalnya kayak nggak logis aja sih yang runut kronologis peristiwa yang diceritakan oleh si dekan. Menurutku sih ya, cerita itu cuma dikarang-karang untuk menutupi cerita aslinya gitu, kronologis aslinya yang sudah dibeberkan oleh si mahasiswi gitu. Nah, soalnya kan ya, si dekan ini aja udah jadi pelaku gitu. Udah jadi tersangka maksudnya ya. Udah jadi tersangka gitu. Jadi apalagi yang harus dikarang-karang oleh si dekan gitu. Dia nggak harus menutup-nutupinya lagi sih kalau menurutku ya. Oke. Bener banget nih sama yang dibilang sama Kak El. Emang kemarin aku sempat baca berita sih kalau pelakunya udah dijadiin tersangka. Dan kalau menurut kakak nih ya, udah puas nggak sih kalau pelaku udah dijadiin tersangka? Hukumannya tuh setimpal nggak sih? Aku ke Kak Alifina dulu deh. Kak Alifina gimana nih? Kalau aku pribadi sih, meskipun dia udah dijadiin tersangka, tapi rasanya kayak belum puas gitu. Soalnya kan si pelaku itu kan masih bisa diselidiki lebih dalam lagi, dan juga masih ada kemungkinan kalau si pelaku itu bisa bebas dari tuduhan itu kan. Jadi kayak nggak rela gitu. Iya benar juga sih ya Kak Alifina. Kalau menurut kakak yang lain gimana nih? Ada yang pengen beri tanggapan nggak? Aku setuju sih sama Alifina, karena kan menurutku kalau dilihat dari sisi sesama cewek, rasa banget kan rasa traumanya, rasa sakitnya. Kayak ya oke sih kalau misal pelaku udah dijadiin tersangka, tapi untuk si korban kan kayak butuh waktu buat ngobatin rasa traumanya, tentu sulit dong. Maka dari itu aku ngerasa kayak nggak adil banget loh dari sisi kemanusiaan. Secara nggak langsung kan aku bisa ngerasa kalau aku bakalan ada di posisi korban gitu. Oke, jadi bisa kerasa gitu ya Kak Isya. Apalagi Kak Isya juga cewek kan ya, sobat kampus. Nah, selanjutnya nih Kak Sinta, kita bakalan ngomongin apa nih? Oke, pastinya kan kita semua sebagai mahasiswa nih ya, nggak mau kalau kasus ini terulang lagi. Iya sih, serem banget sih ya. Banget, aku kayak takut sendiri gitu dengernya. Waduh. Terus, menurut kakak nih, gimana sih cara mengatasi agar kasus ini nggak terulang kembali? Kita mulai dari siapa dulu ya? Bingung. Kalma kali ya, Kalma dari tadi ini diam-diam nih. Halo Kalma, gimana nih Kalma? Halo, jadi kalau menurut aku cara mengatasi kekerasan seksual di lingkungan kampus sebagai mahasiswa, kita tuh yang pasti perlu aware gitu kan, perlu kesadaran dari mahasiswa dan juga kesadaran dari dosennya juga gitu. Kemudian sebagai mahasiswa kita juga bisa membuka jalur pengaduan atau bilik pengaduan yang sekarang sudah banyak ya dilaksanakan di beberapa kampus, di kampus Universitas Airlangga juga. Jadi kita juga mahasiswa diberi kesempatan untuk mengadukan adanya indikasi-indikasi tindakan dosen yang mulai menyeleweng gitu. Jadi bilik pengaduan ini adalah tempat aman bagi perempuan untuk mengadukan hal-hal yang
istilahnya tidak senonoh yang terjadi kepada mereka gitu sih. Oke. Jadi udah ada beberapa ya program-program di kampus gitu yang ngadain bilik-bilik pengaduan. Tapi Kak Alma gak cuma dari dosen loh. Itu kasus-kasus pelecehan seksual biasa dari sesama mahasiswa juga biasa terjadi kan. Oke, selanjutnya nih Kak Alifina. Gimana Kak Alifina, menurut Kak Alifina cara mengatasinya? Oh, menurutku sendiri sih kurang lebih udah sama kayak yang disampaikan Alma tadi sih. Jadi kayak kita mungkin dari pihak kampusnya menyediakan bilik pengaduan itu, atau kayak suatu organisasi mungkin ya yang bisa kayak mengatasi jika terjadi kasus-kasus seperti itu, atau bisa juga memberi edukasi mengenai kekerasan seksual kepada mahasiswa gitu sih. Oke, intinya mahasiswa harus sadar ya Kak Alifina. Benar. Oke, kita ke Kak siapa ya? Kak Roida. Kak Roida sih. Oke, Kak Roida. Master kita sih ini. Gimana nih menurut Kak Roida? Jadi kan kata Kak Alvina dari pihak kampus. Yang belum kan tinggal pihak pemerintah nih. Yang jelas dari pemerintah itu adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi itu sangat membantu khususnya mahasiswa untuk buat menjamin keamanan mereka buat belajar di kampus gitu sih menurut aku. Oke. Tapi kan ini kan Permendikbud ini akhir-akhir ini ada pro kontra gitu ya tentang Permendikbud. Gimana tuh kalau menurut kakak? Iya nih, aku juga baca-baca dari gimana, Google, dari sosial media, nonton di YouTube, banyak pro kontra gitu tentang diterbitkannya Permendikbud Ristek PPKS ini gitu. Padahal kan Permendikbud Ristek PPKS ini kan lahir untuk memastikan semua warga negara Indonesia itu terlindungi, terjaga hak dasarnya untuk mengakses dan menempuh pendidikan tinggi, serta juga agar bebas untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri secara aman dan terlindung dari bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Jadi apa sih yang perlu dikontrakan sama mereka gitu? Padahal kan Permendikbud ini tuh sebenarnya untuk menjaga kita juga loh di perguruan tinggi. Nah, aku kan juga baca-baca tuh. Ada yang bilang kalau sebenarnya Permendikbud Ristek PPKS ini nggak sejalan dengan Pancasila. Tapi kalau aku analisis nih, Permendikbud PPKS ini sangat sejalan dengan Pancasila. Dengan butir-butir Pancasila itu semua ada korelasinya gitu. Kayak sila pertama nih, ada semangat untuk mencegah, menangani, dan menghentikan keberulangan tindak kekerasan. Sila kedua, menjaga dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Terus kalau sila ketiga ada nggak? Ada dong. Membangun kerjasama melibatkan pimpinan perguruan tinggi, pendidik, mahasiswa, tenaga pendidik, serta masyarakat umum dalam upaya membasmi bentuk-bentuk kekerasan. Selanjutnya lagi nih, sila keempat, pastinya ada, yaitu membentuk kolaborasi dari seluruh lapisan warga kampus dan masyarakat menjadi perwakilan yang dipilih secara transparan untuk bermusyawarah dalam PANS dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selanjutnya yang terakhir, sila kelima ada nggak sih hubungannya? Ada dong, yaitu keadilan sosial dalam akses terhadap pendidikan tinggi yang aman dan berkualitas. Jadi apa yang perlu diragukan dengan diterbitkan Permendikbud Ristek PPKS ini? Ini secara langsung pemerintah bertindak secara aktif untuk melindungi kita para mahasiswa di lingkungan kampus. Jadi menurutku sih nggak ada kontra-kontranya sama sekali sih sama Pancasila, malah sejalan gitu loh. Akan berdampak secara langsung nih diterbitkannya Permendikbud Ristek PPKS ini di dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Terus aku juga baca-baca nih, ada dengar-dengar kalau Permendikbud Ristek PPKS ini melegalkan zina dan aborsi. Aku nggak tahu sih siapa yang bisa-bisanya mengeluarkan statement itu. Mungkin temanku bisa bantu sih untuk ngasih tahu fakta sebenarnya. Apakah Permendikbud Ristek PPKS ini melegalkan zina dan aborsi atau tidak? Mungkin Aisyah kali ya bisa bantu.
Oke, Gabriel. Nah, kalau untuk Permendikbudristek PPKS ini, apakah melegalkan zina dan aborsi? Jawabannya tuh Permendikbudristek PPKS ini mengatur dan menjamin hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi intinya Permendikbudristek PPKS ini tidak mengatur tentang zina dan aborsi ya. Bener banget nih apa yang dikatain sama Kak Gabriel dan Kak Aisyah. Aku setuju sih. Emang aku kayak pro gitu sih di kebijakan ini, kayak melindungi banget sama mahasiswa gitu. Oke, terus apa lagi nih Jun? Tuh, sebelumnya dengerin ya itu teman-teman. Itu Permendikbud sama sekali nggak ngerusak kehidupan kampus loh, justru itu ngelindungin kita. Bener nggak sih Kak Sinta? Bener dong, kita jadi ngerasa lebih aman ketika ada di kampus karena ada Permendikbud. Mantap, oke. Nah, kita udah denger nih pendapat yang keren-keren dari kakak kita. Kak Sinta mungkin pengen ada beberapa kata gitu buat para pendengar tercinta kita. Oke. Di kehidupan kita nggak semuanya tuh ada sisi terangnya ya, pasti sisi gelapnya juga ada. Begitupun dengan di kehidupan kampus. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus lebih hati-hati lagi supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Kalau Kak Jojo gimana? Keren banget sih ya Kak Sinta. Aku sampai insecure nih teman Kak Sinta. Aduh. Aku setuju aja deh sama Kak Sinta. Jadi gitu ya teman-teman, kita harus lebih kritis gitu ketika ngelihat pelanggaran di kampus. Kita harus bersifat lebih responsif gitu. Kalau misalnya lihat pelanggaran kita harus ngelaporin. Dan juga tadi hal-hal kecil gitu guys, seperti nyontek itu udah melanggar etika loh guys. Jadi mari ya guys, kita mulai memperbaiki diri kita gitu dari hal-hal yang Ubah kecil. diri ya. Oke. Nah, aku Oke, mau kita juga udah nih ngomong. Oke, gimana nih Kak Gabriel yang paling ganteng kedua? Nah, aku sih ya, kalau aku berharap teman-teman yang udah dengerin podcast ini mungkin lebih terbuka wawasannya, tercerahkan tentang sisi gelap kampus. Memang sisi gelap kampus masih banyak sekali wujudnya dan perbuatan-perbuatannya gitu. Jadi menurutku sih mungkin kita harus berusaha mengubah sisi gelap kampus itu menjadi sebuah sisi yang lebih terang gitu. Bukan lebih terang, tapi menjadi sisi yang benar-benar terang. Jadi kan kita sama-sama nyaman untuk menuntut ilmu di lingkungan perguruan tinggi gitu sih. Iya, Widih, keren banget deh kalian semua kakak-kakak ini. Oke, kita udah di penghujung podcast. Kali aja menurut teman-teman pendengar podcast kita bermanfaat, boleh ya dibantu share ya teman-teman. Gimana nih Kak Sita? Kita say bye-bye aja kali ya sama kakak-kakak kita yang keren-keren ini. Oke, kita say bye dulu. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semuanya. Kak Gabriel, Kak Alma, Kak Lida, Kak Alifina, Kak Aisyah. Oke. Thank you. Oke, bye-bye guys. Bye. Thank you. Bye. Stay healthy. Bye.